Adapun bagi fraksi yang belum menyampaikan susunan kepengurusan untuk dapat segera disampaikan, apakah dapat disetujui? Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan, marilah kita memasuki acara kedua, rapat paripurna Dewan pada hari ini, yaitu penetapan pimpinan DPR RI. Berdasarkan ketentuan pasal 427D ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagai berikut. Pasal 427D 1. Susunan dan mekanisme penetapan pimpinan DPR, masa keanggotaan DPR setelah hasil pemilihan umum tahun 2019 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Pimpinan DPR terdiri atas 1 orang ketua dan 4 orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR. B. Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR. C. Wakil Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kelima. D. Dalam hal terdapat 1 partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada huruf B dan huruf C ditentukan berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak di dalam pemilihan umum. E. Dalam hal terdapat lebih dari 1 partai politik yang memperoleh suara sama, ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada huruf B dan huruf C ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara. Sesuai dengan hasil rapat konsultasi pimpinan sementara DPR dan perwakilan partai politik tanggal 1 Oktober 2024 bahwa pimpinan DPR adalah 1. Saudari Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Ketua DPR RI. 2. Saudara Dr. Insinyur Haji Adis Kadir, M.Hum, dari fraksi Partai Golkar sebagai Wakil Ketua DPR RI. 3. Saudara Profesor Dr. Insinyur Haji Supmi Dasko Ahmad, SH, MH, dari fraksi Partai Gerindra sebagai
Wakil Ketua DPR RI. 4. Saudara Saan Mustafa dari fraksi Partai Nasdem sebagai Wakil Ketua DPR RI. 5. Saudara Dr. Haji Cucun Ahmad Samsureja SAG MAP dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Wakil Ketua DPR RI. Apakah dapat disetujui dan ditetapkan sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPR RI masa keanggotaan 2029? Saya minta pendapatnya. Setuju? Sidang Dewan yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan pada hari ini, yaitu pengucapan sumpah janji pimpinan DPR RI dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. Dilanjutkan dengan penyerahan kepemimpinan DPR RI dari pimpinan sementara kepada pimpinan terpilih disertai palu dan buku memori. Sesuai ketentuan pasal 85 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah janji yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. Untuk melaksanakan pengucapan sumpah janji Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPR RI, kami mempersilahkan Ketua Mahkamah Agung untuk memandu pengucapan sumpah janji pimpinan DPR RI masa keanggotaan 2024-2029. Kepada Sekretaris Jenderal kami mempersilahkan untuk menyelenggarakan upacara pengucapan sumpah janji pimpinan DPR RI masa keanggotaan 2024-2029. Persiapan pengambilan sumpah Ketua dan para Wakil Ketua DPR RI terpilih.
calon ketua dan para wakil ketua DPR RI terpilih yang akan diambil sumpahnya dan rohaniwan disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Kami silakan kepada rohaniwan untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah ketua dan para wakil ketua DPR RI masa keanggotaan 2024-2029 dimulai, diawali dengan pembacaan surat keputusan DPR RI. Petikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 40/DPR RI /1/2024-2025 tentang penetapan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan 2024-2029. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang penetapan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan 2024-2029. Pertama, menetapkan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan tahun 2024-2029 terdiri atas Ketua Dr. Honoris Causa Puan Maharani, nomor anggota A199, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Wakil Ketua Adis Kadir, nomor anggota A323, fraksi Partai Golongan Karya. Wakil Ketua Profesor H. Sufmi Dasko Ahmad, nomor anggota A134, fraksi Partai Gerindra. Wakil Ketua Saan Mustafa, nomor anggota A385, fraksi Partai Nasdem. Wakil Ketua Dr. H. Cucun Ahmad Samsurijal MAP, nomor anggota A16, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan keputusan ini disampaikan kepada 1. Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. 2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat RI. 3. Presiden Republik Indonesia. 4. Para Ketua Lembaga Tinggi Negara RI. 5. Para Menteri dan Pejabat setingkat Menteri. Dan 6. Sekretaris Jenderal DPR RI. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2024. Pimpinan sementara Ketua tertanda Dr. Andes H. Guntur Sasono MSI A563. Wakil Ketua tertanda Anissa M.A. Mahesa A133. Pengambilan sumpah ketua dan para wakil ketua DPR RI menurut agama Islam dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hadirin dimohon berdiri. Sebelum memangku jabatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat,
saudara-saudara wajib bersumpah menurut agama Islam. Apakah saudara-saudara bersedia disumpah menurut agama saudara? Patut saya ingatkan bahwa sumpah yang akan saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sumpah ini adalah terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Saya harap saudara-saudara mengikuti lafal sumpah yang akan saya pandu. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara seluruhnya, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya. Bagi saudara yang diangkat sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Bagi saudara yang diangkat sebagai wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Bagi saudara-saudara seluruhnya, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Persiapan pendandatanganan berita acara sumpah. Pendandatanganan berita acara sumpah secara bersama-sama oleh pimpinan DPR RI. Kami silakan kepada Ketua DPR RI dan para Wakil Ketua DPR RI. Kemudian Rohaniwan disilakan.
dan terakhir oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Disilakan. Penandatanganan selesai, rohaniwan disilakan kembali ke tempat semula. Hadirin disilakan duduk kembali. Pemberian ucapan selamat oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada pimpinan DPR RI terpilih. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia meninggalkan tempat upacara. Ketua dan para wakil Ketua DPR RI terpilih dimohon tetap berada di tempat. Persiapan penyerahan kepemimpinan DPR RI masa keanggotaan 2024-2029. Sebelumnya kami silakan kepada pimpinan sementara DPR RI, Bapak Dr. Andes H. Guntur Sassono MSI dan Ibu Anissa MA Mahesa untuk maju ke tempat yang telah ditentukan. Penyerahan kepemimpinan DPR RI masa keanggotaan 2024-2029 ditandai dengan pertama, penyerahan palu sidang dari Ketua sementara DPR RI kepada Ketua DPR RI terpilih. Selanjutnya penyerahan buku memori DPR RI masa keanggotaan 2019-2024.
Berikutnya penandatanganan penyerahan berita acara oleh Ketua Sementara DPR RI. Dilanjutkan penandatanganan penerimaan berita acara oleh Ketua DPR RI terpilih. Penandatanganan selesai, dilanjutkan pemberian ucapan selamat oleh pimpinan sementara DPR RI kepada pimpinan DPR RI terpilih. Pemberian ucapan selamat selesai dilanjutkan dengan foto bersama. Kami silakan kepada pimpinan DPR RI terpilih dan pimpinan sementara DPR untuk dapat menuju ke depan meja pimpinan. Foto bersama antara pimpinan DPR RI terpilih dengan pimpinan sementara DPR RI. Foto bersama selesai, kami silakan kepada pimpinan sementara DPR RI untuk dapat menempati kursi anggota DPR RI. Kepada pimpinan DPR RI terpilih dimohon tetap berada di tempat. Sebentar, emang iya sabar. Dilanjutkan foto bersama pimpinan DPR RI masa keanggotaan 2024-2029 di depan meja pimpinan. Kami mengundang kepada Bapak Hapsoro Sukmono Hadi dan Prapa Diwangkara untuk dapat bergabung foto bersama. Baik, foto bersama selesai. Kami silakan kepada pimpinan DPR RI masa keanggotaan 2024-2029 untuk dapat menempati kursi pimpinan.
Kami silakan kepada Ketua Rapat Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani untuk melanjutkan memimpin rapat paripurna DPR RI. Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan, terima kasih kami ucapkan kepada pimpinan sementara DPR RI yang telah menyerahkan palu sidang. Selanjutnya, sidang kami lanjutkan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita memasuki acara terakhir, yaitu pidato awal Ketua DPR RI pada masa keanggotaan tahun 2024-2029. Mengawali tugas kami sebagai pimpinan DPR RI masa keanggotaan 2024-2029, izinkan kami untuk menyampaikan pidato dari podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Saudara Pimpinan Sementara DPR RI, yang terhormat pimpinan fraksi-fraksi DPR RI, yang terhormat para anggota DPR RI dan para hadirin sekalian yang kami muliakan. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah merahmati kita semua sehingga kita dapat mengikuti rangkaian acara pelantikan anggota DPR RI pada hari ini. Atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan rakyat kepada kami untuk menjadi wakil-wakil rakyat periode tahun 2024-2029. Alhamdulillah, prosesi pengucapan sumpah janji anggota DPR RI hasil pemilu tahun 2024 telah dilaksanakan secara lancar dan hikmat. Atas nama pimpinan DPR RI, kami mengucapkan selamat datang di DPR RI, selamat menjadi wakil rakyat. Marilah kita jalankan amanat rakyat dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi untuk kesejahteraan rakyat. Berdasarkan pasal 427D Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, mekanisme pemilihan pimpinan DPR RI periode 2024-2029 dilaksanakan berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR RI. Ketua DPR RI adalah anggota DPR RI yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama. Selanjutnya, Wakil Ketua DPR RI adalah anggota DPR RI yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Menindaklanjuti peraturan perundang-undangan tersebut, maka alhamdulillah telah terpilih pimpinan DPR RI, yaitu alhamdulillah saya sendiri Puan Maharani dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kemudian Saudara Adis Kadir dari fraksi Partai Golongan Karya. Selanjutnya, Saudara Sufmi Dasko Ahmad dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya. Selanjutnya, Saudara Cucun Ahmad Syamsurizal dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Dan selanjutnya, Saudara Saan Mustafa dari fraksi Partai Nasional Demokrat. Kami secara kolektif kolegial dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, sejak tanggal 1 Oktober 2024 hingga 30 September 2029 akan mengkoordinasikan dan mensinergikan seluruh pelaksanaan agenda dan materi kegiatan
dari alat kelengkapan DPR RI. Koordinasi dan sinergi tersebut akan diarahkan agar seluruh anggota DPR RI dan AKD DPR RI menjalankan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan diplomasi secara efektif. Kami, pimpinan DPR RI, secara kolektif kolegial akan memimpin dengan mengutamakan kerja bersama, gotong royong, membangun komunikasi lintas fraksi, lintas komisi, dan badan AKD DPR RI untuk mencapai kebersamaan. Kebersamaan bukan berarti semua serba sama, akan tetapi titik temu yang sama bagi mewujudkan kepentingan bangsa dan negara. Anggota DPR RI berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda, partai yang berbeda, daerah yang berbeda, beragam profesi, beragam tingkat pendidikan, beragam budaya, juga beragam gaya bicara. Ada yang keras, ada yang lugas, ada yang berpantun, ada juga yang alon-alon asal kelakon. Anggota DPR RI juga ada yang sudah 2 periode, 3 periode, bahkan ada yang lebih lama menjadi wakil rakyat. Oleh karena itu, kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan-perbedaan tersebut. Sebagai anggota DPR RI, kita harus dapat mempersatukan perbedaan dalam semangat gotong royong yang berbineka tunggal ika, mendapatkan titik temu yang sama bagi kepentingan bangsa dan negara. Karena tugas kita selanjutnya sebagai anggota DPR RI adalah harus mempersatukan rakyat dalam kerja bersama membangun Indonesia. Sidang Dewan yang terhormat, setiap pemilu selesai dilaksanakan dan rakyat telah memilih wakil-wakilnya, maka selalu disertai dengan harapan rakyat bahwa ke depan kekuasaan yang diberikan rakyat kepada kita, anggota DPR RI, dapat digunakan untuk merubah kehidupan rakyat yang semakin sejahtera. Menjadi tugas dan tanggung jawab kita, seluruh anggota DPR RI, untuk dapat menjalankan amanat rakyat dengan sebaik-baiknya. Ke depan, bangsa dan negara kita menghadapi berbagai tantangan dalam membangun Indonesia. Kita memiliki sejumlah permasalahan struktural yang harus diselesaikan, antara lain masalah struktural kualitas sumber daya manusia, kedaulatan pangan, energi, industri nasional, UMKM, ketimpangan nasional, kemiskinan, dan lain sebagainya. Kita juga menghadapi ketidakpastian gejolak ekonomi global dan geopolitik global. Kita juga menghadapi perekonomian nasional yang masih dalam pemulihan. DPR RI melalui fungsi-fungsi konstitusionalnya harus melakukan intervensi, yaitu dengan kebijakan negara dalam politik hukum, politik anggaran, dan politik pembangunan untuk merespon berbagai tantangan di dalam membangun Indonesia. AKD DPR RI, komisi, dan badan memiliki tugas tertentu dalam fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan diplomasi. Agenda kita ke depan secara umum adalah sebagai berikut. Agenda legislasi DPR RI bersama pemerintah adalah membentuk undang-undang yang dapat mengatur kehidupan rakyat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, religi, dan lain sebagainya. Kita dan pemerintah akan menyusun program legislasi nasional, yaitu Undang-Undang Prioritas 5 tahun ke depan. Kita dan pemerintah dalam membentuk undang-undang diharapkan selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan pemerintah, mengatur kemudahan-kemudahan dalam urusan rakyat. Agenda dalam menjalankan fungsi anggaran DPR RI adalah memastikan kebijakan dan program pada APBN dapat berjalan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, menjalankan pembangunan di segala bidang dan pemerataan pembangunan di daerah.
terhadap perubahan-perubahan kementerian di pemerintahan, DPR RI sesuai dengan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2025 bersama pemerintah akan kembali membahas perubahan dan penyesuaian program dan kementeriannya. Agenda DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan atas kinerja pemerintah dan lembaga-lembaga negara dalam menjalankan undang-undang akan diarahkan untuk dapat meningkatkan kinerja pemerintah dan lembaga-lembaga negara dalam menangani berbagai urusan rakyat. Semua urusan rakyat menjadi mudah. Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, pemberdayaan, transportasi, dan lain sebagainya, sehingga hidup rakyat semakin sejahtera. Agenda diplomasi DPR RI diarahkan untuk memperkuat posisi politik luar negeri Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional. DPR RI akan mengambil peran dalam forum-forum parlemen regional maupun bilateral. Peran diplomasi ini akan dilakukan juga oleh seluruh DPR RI melalui kegiatan grup kerjasama bilateral antar parlemen. Agenda dalam fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan diplomasi tersebut secara lebih terinci akan ditetapkan kemudian oleh setiap komisi dan badan. Setelah seluruh komisi dan badan AKD DPR RI terbentuk, dan tentu saja agenda-agenda kerja AKD DPR RI juga menunggu terbentuknya pemerintahan dan kabinet yang baru. Kerja-kerja kita sebagai anggota DPR RI harus mengutamakan kerja bersama, bergotong royong. Kita tidak mungkin bekerja sendiri. Pengambilan keputusan kebijakan negara tidak mungkin diputuskan sendiri. Kita harus bersama dengan anggota DPR RI lainnya dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan peran diplomasi. Mekanisme kerja di setiap AKD DPR RI adalah penetapan kebijakan negara yang mengutamakan musyawarah mufakat untuk mencari kesepakatan. Oleh karena diperlukan negara yang akan diambil, berikanlah pandangan, saran, dan kritik yang ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada masa kepemimpinan kami, insya Allah akan kami gelorakan, semangatkan DPR RI sebagai parlemen yang modern, terbuka, dan aspiratif. DPR RI periode 2024 hingga 2029. Dan seperti kita ketahui, Maharani kembali mendudukan yang selanjutnya dari Partai Nasdem ada San Mustafa sebagai wakil juga. Dan dilanjut di kursi terakhir itu ada dari PKB Cucun Ahmad Syamsur Rizal selaku wakil dari pimpinan DPR RI. Dan pemirsa, saat ini bisa dilihat di layar kaca Anda bahwa seluruh anggota Dewan yang hadir dilantik pada hari ini maju ke depan untuk memberikan selamat kepada jajaran pimpinan yang baru untuk periode 2024 hingga 2029, di mana di sini masih terasa rasa sukacitanya sama seperti untuk ketua dan juga wakil dari DPR RI. Menarik ya, wajah-wajah baru yang ada di sini juga merupakan kebanyakan dari kalangan artis ternama yang memang artis-artis besar yang bisa disampaikan kepada pemerintah nantinya ke depan. Dan pemirsa, saya kembali informasikan ini dari hasil jumlah dari PDIP 110 anggota ini akan dipimpin oleh PDIP selaku partai tertinggi yang memiliki kursi di parlemen, juga di mana ini disebutkan bahwa sebagai ketua fraksinya akan dipimpin oleh Muhammad Sarmuji, dan dari Gerindra atau fraksi Gerindra ada 86 anggota, dari fraksi Nasdem 69 anggota, ada dari fraksi PKB 68 anggota yang nantinya akan dipimpin sebagai ketua fraksi dari PKB itu Jazilul Fawaid, dan untuk fraksi PKS 53 anggota, ketua pimpinan fraksi PKS akan dipimpin oleh, maksud kami ini dari PKS ada Jazuli Juani, dan selanjutnya ada 48 anggota subsidi pimpinan fraksi PAN akan dipimpin oleh
Ya pemirsa, ini ada informasi yang harus saya update kembali, dan namun untuk posisi Demokrat ini ada 44 anggota, yaitu untuk pimpinan fraksi dari Demokrat itu ada Edi Baskoro Yudhoyono. Dan pemirsa, kembali Anda bisa lihat di layar kaca Anda masih tampak penuh untuk di depan kursi pimpinan. Banyak sekali anggota dewan yang berusaha atau ingin memberikan ucapan selamat kepada anggota dewan yang hadir, maksud kami anggota ataupun ketua DPR RI yang sekarang duduk dan juga wakil-wakil. Di sini terasa sekali masih suasana sukacitanya. Dari tadi pagi kita sudah merasakan pelantikan dengan suasana yang sangat meriah dan juga penuh sukacita, dan kembali dirasakan di sore hari ini ketika pimpinan-pimpinan DPR RI dilantik. Dan pemirsa, itulah tadi yang bisa kami informasikan dari ruang rapat paripurna di paripurna kedua di hari ini tanggal 1 Oktober 2024. Saya ingin mengembalikan ke rekan Dadi dan Elisa. Terima kasih rekan Anggun yang tadi sudah menyampaikan bagaimana situasi terkini yang ada di ruang rapat paripurna, dan terjawab sudah Elisa. Benar. Dan Pak Zulfikar juga Pak Ponto. Tadi kita sudah melihat ya bagaimana Ketua DPR RI ini masih dijabat oleh Ibu Puan.